Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal ini ya, soal komentar yang memprotes uji panggang oli yang itu kalau nggak salah antara BM1 dengan minyak goreng atau oli mesin dengan minyak goreng lah ya. Kebetulan olinya BM1, ada juga yang BM1 lawan oli mineral ya. Dan hasilnya BM1 gosong lebih dulu, terus jadi banyak muncul komentar dan ini salah satunya. Jadi ini ngomongnya adalah mari kita analisis eksperimen yang Anda sebutkan. Eksperimen memanggang oli di atas penggorengan bukanlah cara yang tepat untuk menguji kualitas oli mesin, terutama untuk menentukan ketahanan panasnya dalam kondisi mesin yang sebenarnya. Berikut alasannya. Kondisi yang tidak realistis. Memanggang oli di penggorengan adalah kondisi yang sangat ekstrim dan tidak mewakili kondisi kerja oli di dalam mesin. Suhu, tekanan, dan gesekan di dalam mesin jauh lebih kompleks dan bervariasi. Nah, mengapa kok penulis melakukan uji panggang oli ya? Itu karena adalah oli itu salah satunya adalah untuk melumasi dinding silinder, ring piston, dan beberapa motor modern sekarang ini, motor-motor keluaran baru, dilengkapi dengan fitur yang membuat oli ini disemprotkan ke dinding belakangnya piston. Jadi ini gambar piston, olinya disemprotkan ke belakangnya piston. Sementara itu tahu sendiri piston itu merupakan kontak langsung dengan ruang bakar. Jadi di sini ada ruang bakar yang suhunya pastinya nggak dingin, dan oli ini disemprotkan ke piston. Nah, ini piston oil jet secara efektif mendinginkan piston dan mencegah pembakaran yang tidak normal seperti knocking. Jadi olinya dipakai untuk mendinginkan piston yang tentu panasnya sangat luar biasa. Kalau acuannya ya, ruang bakar itu idealnya suhunya harus di atas 450 derajat agar businya itu bisa bersih sendiri. Kalau di bawahnya itu busi nggak akan bisa bersih sendiri, jadi mengerak kotor gitu ya. Yang pakai jet oil ini banyak. Ini adalah mesin Honda versi 160 ya. Ini di slide show-nya PCX 160, tapi berlaku juga untuk Vario 160, berlaku juga untuk Honda Stylo, Honda ADV. Nah, nggak cuma yang kelas 160 cc saja. Di sini juga Honda Genio. Jadi Honda Genio ini adalah generasi mesin yang baru untuk Honda yang kemudian dipakai juga di Beat yang baru dan Scoopy yang baru. Jadi ini ya semuanya pakai piston oil jet. Ya, jadi paling nggak di Genio ini ada oil jet ini yang fungsinya adalah nyemprot ke piston. Ini adalah crankshaft, jadi baliknya ini adalah piston. Olinya disemprotkan ke piston. Nggak cuma itu saja, Blue Core yang merupakan mesin modern Yamaha sekarang itu juga ada oil jet cooler juga yang menyemprotkan oli ke piston. Jadi ya ini sebenarnya merupakan perwakilan teknologi bahwa oli sekarang itu disemprotkan ke piston, padahal piston itu ada di ruang bakar yang suhunya tentu sangat tinggi. Busi itu suhu idealnya harus di atas 450 derajat agar bisa bekerja dengan normal. Balik lagi lah. Jadi kondisinya uji panggang oli itu realistis karena membuat oli kena panas yang luar biasa. Kalau soal suhu, yang pernah mengukur misalnya dari dokter mobil, itu suhu oli mendidihnya itu sekitar di 300-an derajat Celcius. Kalau penulis sendiri pernah mengukur di 260 lebih gitu ya, tapi termometer masak yang ya wis kayak ngono lah. Ini juga menjawab soal fungsi oli. Fungsi utama oli mesin adalah melumasi komponen mesin, mengurangi gesekan, melindungi dari keausan. Ketahanan terhadap pembakaran langsung bukan merupakan indikator utama kualitas oli.
Ya ini relatif ya, karena ketahanan terhadap panas, bukan pembakaran ya, karena panggang oli kan nggak kena api ya. Ketahanan terhadap panas itu merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas oli. Kita bisa lihat contohnya ya. Ini ada jaringan kena loss kompresi jika mesin panas odol 85.000 km. Ini ya, ada seher gosong. Jadi ini sih, di sini lah, seher gosong, ada goresan, ring seher lengket, seal klep mulai bocor, payung klep bergerak parah. Nah ini semuanya ada hubungan dengan oli. Seher kosong ini ya bisa karena ya olinya jadi rembes ke ruang bakar. Terus ada goresan, ini karena olinya tidak mampu melindungi dengan baik. Kenapa nggak bisa melindungi dengan baik? Karena olinya nggak tahan panas. Ring seher lengket, kenapa lengket? Karena ini kena lem sama oli. Olinya kering ketika berada di ring piston. Jadi kalau oli tetap encer di ring piston, ya nggak akan lengket ring pistonnya, ring sehernya. Tapi karena mengerak jadi kayak lem gitu, ya akhirnya lengket ring pistonnya, nggak bisa ngembang yang menyebabkan kompresi bocor. Nah, seal klep mulai bocor. Salah satu uji yang harus dipenuhi, yang harus lulus untuk oli itu adalah kompatibilitas terhadap seal. Nah, seal klep mulai bocor ini bisa aja karena oli sudah nggak layak pakai, sudah hitam, sudah berubah sifat, tapi masih diteruskan. Jadi penting sekali kalau oli itu nggak berubah sifat. Kalau oli sampai berubah sifat, dia bisa merusak seal. Nah ini payung klep bergerak parah, ini ya salah satu konsekuensi karena seal klep bocor terus netes, dan karena olinya nggak tahan panas, dia cepat jadi kerak, ya numpuk di payung klepnya yang menyebabkan kompresi bocor juga. Nah ini terus kemudian menyebutkan komposisi oli modern baik mineral maupun sintetis mengandung aditif yang memiliki fungsi spesifik, termasuk melindungi dari panas. Ketika dipanaskan secara ekstrim seperti dalam eksperimen tersebut, aditif-aditif ini bisa terurai dan menyebabkan perubahan warna. Kenapa oli sintetis dan full sintetis bisa menghitam? Karena aditif. Seperti yang sudah dijelaskan, aditif dalam oli sintetis bisa terurai pada suhu ekstrim dan meninggalkan residu berwarna gelap. Karena proses oksidasi, pemanasan langsung menyebabkan proses oksidasi yang cepat sehingga oli berubah warna. Nah, ini yang dari komposisi oli ini adalah manipulasi informasi ya. Ini merupakan ngawur gitu loh, berusaha mengarahkan orang ke sesuatu yang salah. Karena harusnya kalau tahan panas, oli itu tidak mudah terurai. Oh ya, ini ada contohnya yang tadi ya, kalau piston lengket macam-macam itu. Nah ini versi bahasa Inggrisnya, thermal stability. Thermal stability ini dijelaskan sebagai kemampuan pelumas untuk mencegah dekomposisi atau mecahnya. Nah ini kebalikan dari sini. Oli yang tahan panas yang dikasih aditif kok malah jadi lebih mudah terurai dan berubah warna. Kenapa oli yang dikasih full sintetik kok malah olinya jadi berubah warna? Berubah warna itu kan dekomposisi ya. Harusnya oli yang tahan panas itu tidak mengalami dekomposisi. Kita lihat versi bahasa Indonesianya. Sifat-sifat pelumas yang tahan panas, terus muncul dari ayatnya. Pelumas tahan panas atau grease memiliki beberapa sifat, diantaranya tahan suhu tinggi. Jadi pelumas
Tahan panas dapat bertahan pada suhu yang lebih tinggi. Jadi lebih tahan, bukan malah lebih cepat terurai. Ini tahan tekanan, tahan karat korosi, tahan air, viscosity konsisten. Nah, ini viscosity konsisten ini hubungannya dengan viscosity index improver. Nah, ini justru ya mengandung aditif antioksidan. Pelumas tahan panas mengandung aditif antioksidan yang membantu melindungi pelumas dari degradasi akibat panas dan oksigen. Jadi olinya, oli yang tahan panas, oli yang bagus, itu malah tidak mengalami degradasi. Ini kok malah sebaliknya. Oli sintetik kok malah lebih cepat berubah warna, disebut karena aditifnya yang bikin olinya itu jadi cepat hitam. Padahal justru ya dari penjelasan ini, oli yang bagus, oli yang full sintetik itu malah tidak mengalami degradasi akibat panas dan oksigen. Nah, terus mengapa kok oli-oli full sintetik sekarang kok malah cepat jadi hitam? Jawabannya adalah karena memang olinya itu bukan oli sintetik tulen, tapi oli sintetik yang diaku-aku, yang cuma klaim saja padahal sebenarnya bukan sintetik. Oli mineral yang kualitasnya sangat buruk terus diklaim sebagai oli sintetik, yang hasilnya adalah oli yang nggak tahan panas, yang kemudian jadi mudah terdegradasi. Karena panas, kena oksigen jadi terdegradasi terus berubah warna. Terus yang terakhir ini adalah video tersebut memberikan kesimpulan yang menyesatkan. Jangan pernah mengambil kesimpulan tentang kualitas oli berdasarkan eksperimen yang tidak ilmiah. Nah, ini ilmiah ini banyak orang yang salah. Ilmiah ini bukan dengan menggunakan alat yang seakan ilmiah. Menggunakan sesuatu alat yang harganya mahal tidak menjamin eksperimen itu ilmiah. Dan untuk ilmiah ini ada informasinya. Ini dari wiki contohnya. Ciri-ciri penelitian ilmiah bertujuan, ada tujuannya. Sistematik dan terorganisasi, dilakukan dengan langkah-langkah yang jelas. Ini urutan tahapan harus jelas. Terus empirik, harus dilakukan langsung, pengamatan dan penyelidikan secara langsung. Kritis dan korektif, dapat diperiksa dan diuji secara objektif. Dapat diulang. Nah, ini penting ya, dapat diulang. Objektivitas. Objektivitas dapat digeneralisasi. Ini artinya bisa disimpulkan ya. Terus ini versi AI. Sama, punya tujuan yang jelas. Harus dipakai untuk menemukan jawaban. Sistematis, dilakukan peraturan. Data akurat ya ini akurat dan aktual. Objektif, tidak ada yang nilai-nilai emosional. Dapat direplikasi, dapat diulang di tempat lain atau ya di waktu yang berbeda. Dapat diuji hipotesisnya, teorinya dapat dapat diuji. Kritis berlaku umum, semakin luas jangkauan penerapan solusi efisien tapi ya yang jelas ya, penelitian penulis lakukan ini ilmiah karena apa? Kalau diulang hasilnya sama. Dapat disimpulkan karena ya dari beberapa nyoba banyak gitu ya, sudah 150 video lebih uji panggang oli di channel satunya. Itu kita bisa ngambil kesimpulan oli mana yang bagus, oli mana yang jelek, dilihat dari sisi daya tahan terhadap panas. Apakah oli apa yang tahan penguapan, oli apa yang tahan terhadap oksidasi atau degradasi yang menyebabkan oli berubah warna. Jadi ini masnya ini ngomong dengan banyak asumsi yang salah. Mulai dari asumsi pertama saja salah, karena oli itu disemprotkan ke piston, semprot langsung. Jadi ini warnanya hitam, ini salah satunya karena olinya nggak kuat panas, yang kemudian bikin ring pistonnya kena lem dan seterusnya.
komposisi ini dipakai sebagai alasan, kok aneh ya, karena oli itu dikasih aditif biar bisa tahan panas, tapi kok malah disebut setelah dikasih aditif malah tambah rusak. Itu omong kosong. Apalagi kemudian bila kita membandingkan dengan oli full sintetik yang tulen, oli full sintetik PAO. Jadi pasti ya oli full sintetik PAO itu lebih tahan panas daripada oli full sintetik yang bahannya pakai hydrotreat. Hydrotreated itu sebenarnya klasifikasinya dulu itu adalah mineral, dan sekarang oli hydrotreat ini kebanyakan diproduksi dari daur ulang yang kualitasnya buruk ya. Ya hasilnya ya buruk, walau disebut sintetik tapi itu cuma labelnya tok sintetik tapi dalamannya mineral, jadi ya kualitasnya ya buruk. Ya sayangnya seperti itu ya, sekarang ini banyak yang ya ngomong nggak lihat kenyataan. Ya wis itu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.